Kita ingat ya, striker kita cuma satu. Kemarin cedera oleh. Untuk Oktober sabar. Ya, kalau suratnya sudah masuk, suratnya udah apa, baru saya bisa tahu, oh, orang tuanya dan pemainnya benar. Ya, makanya jalan keluar diambil. Pak Ketua sudah bilang, banyak yang bertanya siapa dua pemain tersebut. Ya, saya juga agak penasaran teman-teman ya. Dan saya coba kemarin berbicara, coba tanya dengan Pak Erik untuk sosok ini memang masih ditutup, masih rahasia. Itu kan menjadi ranah dari Pak Ketua. Ya, tentunya bersama dengan PK. Sebagai hak asasi manusia yang inklusif, di mana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Jadi tidak ada lagi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia yang kita proses. Dan ini merupakan sebuah Geger, pengganti oleh Romeni ditemukan, striker mahal sudah diproses naturalisasi Erick Thohir, Joel Piroe dan Erling Haaland. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Cedera yang dialami oleh Romeni pada gelaran Piala Presiden 2025 memang sempat membuat publik cemas, karena penyerang keturunan Belanda itu sebelumnya dianggap sebagai solusi nyata di lini depan timnas Indonesia. Harapan publik yang tinggi pada performanya harus tertunda karena cedera parah yang membuatnya naik meja operasi. Namun, situasi itu ternyata justru memunculkan kabar yang lebih besar. Di balik layar, Erick Thohir dan jajaran PSSI ternyata sudah menyiapkan langkah darurat yang membuat para pendukung timnas Indonesia kembali bersemangat. Dua nama besar dari Eropa, Joel Piroe dan Erling Haaland, disebut sudah masuk dalam proses naturalisasi. Kabar ini kontan menjadi perbincangan heboh. Pasalnya, wacana mendatangkan pemain kelas dunia seperti Erling Haaland bukan sekadar gosip, melainkan bagian dari lobi besar-besaran yang sedang dilakukan PSSI bersama pihak-pihak terkait. Dengan langkah ini, Indonesia bukan hanya mencari solusi atas absennya Romeni, tetapi juga mengangkat level permainan ke panggung dunia. Cedera Romeni datang di saat yang kurang tepat. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert sejatinya tengah menyusun strategi dengan mengandalkan kombinasi pemain naturalisasi keturunan dan bakat lokal. Namun, insiden keras di Piala Presiden membuat sang striker andalan harus menepi berbulan-bulan. Kekosongan di lini depan inilah yang memaksa federasi bergerak cepat. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Dimas Drajat, dan Ramadan Sananta tentu masih bisa diandalkan, tetapi level kompetisi yang akan dihadapi jelas membutuhkan amunisi lebih. Apalagi Indonesia berpotensi bertemu lawan kuat dari Asia maupun Eropa dalam agenda internasional mendatang. Sosok Erick Thohir lagi-lagi jadi kunci. Dengan jaringan luas yang dimilikinya di Eropa, ia melakukan serangkaian komunikasi intensif untuk membuka peluang naturalisasi striker baru. Salah satu nama yang paling sering dibicarakan adalah Joel Piroe, penyerang yang kini memperkuat Leeds United. Piroe memiliki darah keturunan Indonesia dari garis keluarganya, dan proses pengecekan dokumen asal-usulnya disebut sudah masuk tahap serius. Selain Piroe, ada kabar yang jauh lebih mencengangkan. Erling Haaland, bomber fenomenal asal Manchester City, ternyata masuk radar Erick Thohir. Meski awalnya terdengar mustahil, rumor ini mencuat karena adanya jejak keluarga yang disebut-sebut pernah memiliki hubungan dengan garis keturunan Indonesia. Benar atau tidaknya kabar itu, langkah Erick membuka pembicaraan dengan pihak Haaland sudah cukup membuat publik sepak bola nasional geger. Jika berbicara soal kemungkinan, Joel Piroe adalah nama paling realistis. Usianya masih produktif, penampilannya konsisten di level klub, dan gaya bermainnya cocok dengan skema yang disukai Patrick Kluivert. Dengan postur tinggi besar, insting mencetak gol, serta pengalaman bermain di Inggris, Piroe bisa jadi pengganti ideal Romeni. Publik Indonesia pun mulai membicarakan betapa berbahayanya duet lini depan jika Piroe benar-benar resmi jadi WNI. Bayangkan kombinasi Piroe bersama Struijk atau bahkan Miliano Jonathans di lini serang, sesuatu yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan di atas kertas. Sementara itu, nama Erling Haaland tentu saja menjadi berita paling panas.
Striker Manchester City itu dikenal sebagai salah satu predator terbaik di dunia, dan membayangkan ia mengenakan jersey merah putih saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Meski peluang ini masih dipenuhi tanda tanya, fakta bahwa PSSI berani membuka wacana ini menunjukkan keseriusan untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ada yang menyebut langkah ini mungkin bagian dari strategi diplomasi olahraga besar-besaran. Kehadiran Haaland, meski sekadar dalam proses penjajakan, akan meningkatkan gengsi Indonesia di mata internasional. Erick Thohir disebut tidak main-main dalam menjalankan visi tersebut. Media sosial langsung dipenuhi komentar geger sejak kabar ini muncul. Banyak yang awalnya menganggap wacana Haaland hanyalah candaan, namun ketika berita tentang dokumen dan komunikasi serius beredar, banyak supporter mulai percaya bahwa ini mungkin saja terjadi. Bahkan, ada yang menyebutkan Indonesia akan menjadi kuda hitam dunia jika benar-benar diperkuat oleh bintang setajam Haaland. Sementara itu, nama Joel Piroe dianggap solusi yang paling logis dan mendesak. Mayoritas pendukung menyambut baik, karena striker ini jelas bisa langsung memberikan dampak tanpa menunggu waktu lama. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, timnas Indonesia berpotensi memiliki lini serang yang mengerikan. Bayangkan kombinasi Piroe, Struijk, Emiliano Jonathans, dan bahkan Haaland dalam satu skuad. Itu artinya, timnas tidak hanya siap bersaing di level Asia, tetapi juga punya kans membuat kejutan di pentas dunia. Kehadiran striker berkelas Eropa ini juga akan menjadi pemicu bagi pemain lokal. Mereka akan terdorong untuk meningkatkan kualitas permainan, karena bersaing dengan bintang dunia jelas menuntut kerja keras lebih. Patrick Kluivert pun akan punya opsi taktik yang jauh lebih fleksibel, dari pola serangan udara hingga kombinasi umpan cepat. Meski kabar ini membuat geger, publik juga sadar bahwa proses naturalisasi tidaklah instan. Dokumen harus diverifikasi, persetujuan pemerintah diperlukan, dan pemain juga harus melalui proses sumpah WNI. Erick Thohir diyakini sedang menyiapkan semua itu dengan hati-hati, agar tidak ada hambatan di kemudian hari. Selain itu, ada tantangan soal jadwal klub. Piroe dan Haaland masih terikat kontrak di tim besar Eropa, sehingga kehadiran mereka di timnas harus diatur dengan baik agar tidak berbenturan dengan kompetisi. Namun, dengan sistem FIFA yang memungkinkan pemain membela Indonesia. Jika benar Piroe segera resmi, dan Haaland setidaknya menunjukkan sinyal positif, maka timnas akan memasuki level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Erick Thohir tampaknya sadar bahwa sepak bola bukan hanya tentang hasil di lapangan, tetapi juga membangun citra bangsa di mata dunia. Dengan langkah besar ini, Indonesia bisa menjadi pusat perhatian, bahkan mungkin ditakuti lawan-lawannya di Asia. Geger di kalangan pecinta sepak bola Indonesia kali ini memang berbeda. Bukan sekadar kabar kemenangan atau kekalahan, melainkan berita tentang pengganti oleh Romeni yang bisa mengubah wajah timnas secara total. Nama Joel Piroe menjadi opsi paling masuk akal, sementara Erling Haaland adalah